Kalau pertumbuhan ekonomi Anda lebih cepat, dari triwulan keempat dibanding triwulan yang lalu, pajaknya juga akan tumbuh lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum mempunyai rencana membentuk Badan Penerimaan Negara menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam program Hasil Cepat Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2025. Purbaya menyatakan masih akan memakai instrumen yang ada untuk mendorong penerimaan negara. Menurut Purbaya, jika ekonomi tumbuh lebih cepat, maka penerimaan pajak juga akan terakselerasi. Meski demikian, Purbaya tidak menampik bahwa 10 tahun belakangan rasio pajak terhadap produk domestik bruto stagnan di kisaran 10%. Belum saya pikirkan, saya belum tahu. Jadi belum sentuh, pada dasarnya belum sentuh. Kalau pajak tadi, biaya cukai segala macam kita akan coba sisir. Ada masalah apa di sana kita akan perbaiki. Tapi basically gini, kalau pertumbuhan ekonomi Anda lebih cepat, dari triwulan keempat dibanding triwulan yang lalu, pajaknya juga akan tumbuh lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak. Kalau kita anggap rasio pajak ke PDB-nya konstan, setiap kenaikan 0,5% dari pertumbuhan ekonomi, saya akan dapat pajak tambahan sekitar berapa ya? Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkomitmen menjadikan panas bumi sebagai tulang punggung kedaulatan energi nasional, sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam mengejar target net zero emission di tahun 2060 mendatang. Dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition atau IIGCE 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia mendorong posisinya sebagai pemimpin global energi bersih, khususnya energi panas bumi. Bahlil menyebutkan pemerintah berkomitmen menjadikan panas bumi sebagai tulang punggung kedaulatan energi nasional sekaligus kontribusi nyata Indonesia bagi pencapaian target net zero emission dunia. Total cadangan panas bumi nasional tercatat mencapai 27 gigawatt atau diklaim menjadi yang terbesar di dunia. Namun saat ini energi panas bumi ini belum digarap secara optimal alias baru 10% yang dikelola sebesar 2,7 gigawatt. Hal ini disebutkan Bahlil lantaran sejumlah faktor, mulai dari kebutuhan modal yang besar, regulasi yang berbelit-belit, hingga tidak ramah terhadap investor termasuk keterbatasan jaringan transmisi listrik. Dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar. Terbesar di dunia. Sekitar 27 gigawatt atau 27.000 lebih megawatt. Dan dari sini baru kurang lebih sekitar 10% yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90% potensi ini. Dan ini adalah energi masa depan. Namanya emas uap. Ini emas uap. Dan harganya pun yang pemerintah telah terapkan cukup ekonomis. Dalam Kepmen ESDM untuk tahap pertama 10 tahun pertama 9,5 sen per kWh. Dengan gelaran IIGCE 2025 ini diharapkan adanya kolaborasi semua pihak untuk meningkatkan kapasitas energi panas bumi di tanah air. Ajang ini juga diharapkan menarik investasi dengan potensi transaksi hingga $2 miliar serta peluncuran 5 proyek geothermal strategis nasional. Dari Jakarta, Devin Mansyah, Tim Liputan IDX Channel. Pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan dari 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam Perpres tersebut, Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni 2025.
Melalui tersebut, salah satu poin utama yang mengalami perubahan yakni perluasan program kenaikan gaji. Jika sebelumnya dalam aturan lama pada Perpres nomor 109 tahun 2024 hanya berlaku untuk aparatur sipil negara seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Kini dalam Perpres nomor 79 tahun 2025, Prabowo juga menegaskan kenaikan gaji untuk TNI Polri serta pejabat negara. Dalam daftar 8 program hasil terbaik cepat Prabowo di 2025 berdasarkan Perpres nomor 79 tahun 2025, Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Seperti diketahui dalam pidato pengantar rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026, beserta nota keuangannya pada tanggal 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto yang tidak menyinggung kenaikan gaji aparatur sipil negara. Kala itu Presiden hanya menyinggung soal gaji guru dan dosen, serta tunjangan profesi guru non-PNS. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk kembali berpartisipasi dalam gelaran The 11th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2025. Ajang tersebut membuka diskusi mengenai peluang bisnis panas bumi di luar kelistrikan. PGEO ini juga tengah mempersiapkan pemirsa ekosistem green hydrogen. Dalam gelaran The 11 Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition atau IIGCE 2025, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk kembali berpartisipasi sebagai bentuk komitmennya dalam mendukung swasembada dan ketahanan energi nasional. Ajang ini menjadi forum bagi pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha untuk membahas pengembangan potensi serta berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan panas bumi. Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Julfi Hadi menyebutkan ajang IIGCE menjadi kesempatan bagi PG untuk membuka diskusi mengenai peluang bisnis panas bumi di luar kelistrikan. Tak hanya itu, PG juga sedang mempersiapkan ekosistem green hydrogen, di mana Pertamina menjadi satu-satunya yang memiliki rantai proses end-to-end, mulai dari panas bumi, elektrolisis, infrastruktur mainstream, hingga overtaker. Hal ini membuat PG fokus dalam mewujudkan target 1 gigawatt dalam 2 tahun ke depan dan 1,7 gigawatt pada tahun 2034. Sejalan dengan itu, PG juga telah mengidentifikasi potensi panas bumi hingga 3 gigawatt dari 10 wilayah kerja panas bumi yang dikelola secara mandiri. Panas bumi itu adalah indigenous resources-nya Indonesia. Jadi Indonesia itu negara volkanik dan itu berarti negara geotermal. Dan 40% reserve daripada dunia, ya, jadi terbesar di dunia. Yang sampai sekarang cuman 11% yang jalan. Nah, itu angka ya. Kalau lokasinya dari Aceh sampai Irian, di Kalimantan juga ada, di mana-mana ada. Langkah kolaborasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung energi baru terbarukan yang tertuang dalam RPTL 2025 hingga 2034, di mana porsi EBT meningkat menjadi 69,5 gigawatt. Dari Jakarta, di Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia mengungkapkan skema burden sharing Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mencapai 130 triliun rupiah. Perbankan diharapkan mempercepat penyaluran kredit sekaligus meminta para pengembang segera mengakselerasi pembangunan rumah subsidi maupun komersial. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan nilai skema burden sharing atau berbagi beban antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mencapai 130 triliun rupiah. Menurutnya dengan dukungan dana sebesar itu ditambah kredit usaha rakyat sektor perumahan yang disalurkan melalui himpunan bank milik negara, pemerintah menunjukkan komitmen besar terhadap program pembangunan 3 juta rumah rakyat. Selain itu, Kemenkeu juga baru saja mengucurkan dana segar 25 triliun kepada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi kuartal 4. Kur perumahan yang pertama sepanjang sejarah Indonesia, 130 triliun buat UMKM, buat developer, kontraktor, kemudian juga toko-toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, kemudian juga dari bagaimana dukungan dari Bank Indonesia, ada GWM Bank Indonesia dan juga yang burden sharing. Ara berpesan kepada perbankan untuk mempercepat penyaluran kredit sekaligus meminta para pengembang segera mengakselerasi pembangunan rumah subsidi maupun komersial. Tim Liputan IDX Channel.